Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nusalli wa nusallim ala khairil bashari wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa azani Allah wa iyyakum, sebagaimana dikatakan at-ta'allumu fi sigari kan naqshi 'alal hajari. Belajar di waktu kecil adalah seperti mengukir di batu. Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada kita as-sam'a wal absara wal af'idah, pendengaran, kemudian penglihatan, dan juga hati, perangkat untuk menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Setiap insan mempunyai kesiapan untuk menerima din, agama Allah Subhanahu wa taala, dan agama Allah Subhanahu wa taala ada di dalam wahyu Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijalankan oleh keteladanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanu alaihim ajma'in sampai kepada kita sekarang ini, dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agamanya di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada mereka para ulama, dan kita ingin menjadi bagian dari mereka yang mendapatkan keutamaan ilmu. Seorang, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, kalau bisa menjadi alimun rabbani, seorang alim yang beramal, berdakwah, benar-benar menjadikan apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk baginya. Kalau belum sampai, maka jadilah muta'allimun ala sabili najatin, seorang yang belajar dengan benar. Dan untuk belajar dengan benar, para ulama menyebutkan yang pertama adalah membaca, menghafal, mentartil terhadap kalam Allah Al-Quran. Sebaik-baik kalam, sebenar-benar kalam, wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pedoman untuk kita. Kemudian wahyu itu diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya yang diriwayatkan dari beliau, yang telah ada di dalam riwayat-riwayat para muhaddisin. Dan riwayat-riwayat para muhaddisin ini yang kita kenal di dalam ilmu al-isnad, ilmu yang sangat bermanfaat. Setelah Al-Quran, kemudian yang berikutnya adalah ilmu tentang sanad, tentang riwayat, dan juga diriwayat terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Nadharallahu imra'an sami'a minni maqalati fawa'aha kama sami'aha faballaghaha kama sami'aha," atau kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecerahan pada seseorang yang mendengar
dari diriku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia hafalkan, dia pahami, dia simpan, kemudian dia sampaikan sebagaimana dia telah menghafalkannya. Farubba hamili fiqhin laisa bifaqih, farubba hamili fiqhin ila man huwa afqah minhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia tidak memahaminya dengan pemahaman seperti seorang yang faqih, tetapi dia bisa menyampaikan, bahkan juga menyampaikan kepada orang yang lebih faqih. Yang jelas isnad merupakan bagian dari ad-din, dari agama. Jika mempelajari Al-Quran, sebaiknya dimulai dari masa kecil, ya, ketika kuat hafalan seseorang, ketika lebih mempunyai waktu luang untuk menghafalkannya, ketika masih lebih banyak terpusat pikirannya kepada apa yang ada di hadapannya. Demikian juga dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita dapatkan di antara sigar as-sahabat, sahabat-sahabat yang kecil, ya, bukan mereka para senior seperti Ahlu Badar misalnya, tetapi seperti Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau sampai bisa meriwayatkan hadis yang sangat banyak, termasuk di antara para sahabat yang di dalam meriwayatkan hadis minal mukthirin, yaitu orang-orang yang banyak meriwayatkan, dikatakan sampai 1696 hadis yang beliau riwayatkan, karena beliau menghafalnya dan mengambilnya dari para sahabat kibar semenjak usia yang masih sangat belia, usia yang sangat kecil. Oleh karenanya menghafalkan hadis dari sejak kecil adalah keutamaan, sebagaimana menghafalkan Al-Quran semenjak kecil adalah keutamaan yang luar biasa. Dan Al-Quran dan hadis dua-duanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis adalah wahyu yang redaksinya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kalau ada perkataan yang sangat layak untuk diprioritaskan, baik dalam mempelajari, memahami, menghafalkan, kemudian menyampaikan, maka tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita, putra-putri kita, termasuk mereka yang mendapatkan keutamaan ilmu dan mengikuti jejak alim Rabbani. Allahu Ta'ala a'lam.